Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur lillah wa minna minallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum sallallahu alaihi wa ya aqul ya nur ya nabi awil qulub wa nabi nurika innaka la tusyriku barakatil karamati sallallahu alaihi syekh wa dinna syawal masuri alaiya wa anhum wa qad sasiru wa qad sasami sidihim amin amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah sadaqallahu wa sadaqa rasul pertama sama-sama kita cintai bersama kita ini dan keluarga besar saudara saudara yang saya hormati para wakil hakim emosi dimanapun berada dalam negara negeri menurut sudah hadir pada acara menakib di bulan Ramadan juga di bulan Syawal ini. Alhamdulillah hal apa semua kita telah menggunakan ta'aruf dari wakil hakim emosi itu di Haji Subhan Cirebon. Itulah satu pengalaman dan saya termasuk ya sampai dan seperti itulah keadaannya. Kita bersyukur karena kita bersama Allah lanjut ke mana itu adalah kesaksian secara ilmiah, secara ya ilmu dan juga ya amal. Kenapa? Karena bagian daripada tasawuf adalah akhlak. Ya, bahagia. Dan saya pribadi kalau sahabat nyambung sedikit dari 60 wakil hakim Abah Ano, jadi 2 wakil hakim sahabat dan saya dicoret dengan ijma wakil hakim. Lalu kata Abah sama saya, yang lantik siapa, yang nyuruh siapa. Ya udah, ya saya berdua dari wakil hakim 58, kata Abah yang ke Abah satu juga cukup. Itu kata Abah. Alhamdulillah kita semua bahagia. Dan setelah Abah menjadi pembimbing saya, kata Abah, Kiai, ya selama sebelum ada wakil hakim yang diangkat, Kiai ya bersama saya malam ini malah saya. Ya, alhamdulillah saya bisa melaksanakan begitu Allah angkat wakil hakim. Ya, 9 nanti saya lega berapa banyak wakil hakim sampai sekarang sudah 221. Alhamdulillah. Iman Allah sekalian, saya akan menyampaikan kabar kita pada Rasulullah yang menyebutnya Daya Mutiara, nasihat Allah dalam bulan-bulan ya Komariah, bulan Syawal. Bulan Syawal isinya apa? Mengisyaratkan pada syajarah. Syajarah itu artinya pohon, tapi yang dimaksud bukan pohon ya, yaitu nabati, baik itu pohon kelapa, pohon mangga atau ya pohon-pohon yang lain ya. Tetapi yang dimaksud pohon ini adalah pohon Al-Quran, yaitu la ilaha illallah ya. Kalau di Jogja ada manusia pohon itu pasti manusia pohon itu malah benar-benar. Maka kita setelah ketemu Syekh Mursid ini termasuk manusia pohon, tapi pohonnya bukan pohon biasa, tapi pohon Al-Quran. Disebut oleh Allah menerangkan tentang pohon dalam Al-Quran ada 2, ada syajarah thayyibah, ada syajarah khabithah. Maka yang dimaksud 2 pohon ini, pohon yang baik dan yang buruk adalah kalimatun sawa, kalimat yang sama, itu juga
Kalau saya dulu memahaminya, kalau kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalau kalimat apa? Ya, kok bisa? Berarti mungkin lantang, mungkin udah, mungkin ternyata kepegong atau apa? Ternyata ketemu di Suryalayan, kata Abah dari Abah Anom, kalimat kok bisa juga la ilaha. Tapi bedanya yang thayyibah adalah yang ditanam, yang ditalqin, yang bisa yang tidak ditanam, yang tidak ditanam. Jadi orang dua zikir sama la ilaha illallah, yang satu ditanam, yang satu tidak ditanam, suaranya sama, sadanya dia juga niru, geraknya sama, ya. Tapi sesungguhnya beda. Ya. Bedanya kayak apa sih? Ya disebut kok bisa buruk, disebut ya thayyibah baik, beda. Semua orang pasti nyari yang baik, ya. Maka kita bahagia ketemu Syekh Mursyid di tanah. Inilah kalimat thayyibah yang digambarkan dalam Al-Quran. Akarnya menjulang ke batara bumi, rantingnya atau buahnya menjulang ke batara langit. Yang dimaksud adalah bumi hati kita. Inilah ditanamkan oleh Syekh Mursyid, buahnya inilah amal, buahnya amal. Inilah amal yang baik dari akhlak yang baik. Makanya kita belajar zikir bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar semua. Apa? Itulah yang kata apa? Anom kepada Baos, susah nyari yang masagi. Apa itu masagi? Ya, bicaranya bagus, ilmu agamanya. Kemudian ilmu agamanya bagus. Kemudian amalnya bagus. Yang keempat puncaknya akhlaknya juga bagus. Kayak kata Abah, susah nyari yang masagi, ya udah yang ada saja. Kata Abah ngomong itu yang ada saja itu hanya Abah dan Abah Anom. Berarti apa? Siapa? Ya Abah. Ya, yang ada saja. Ya, begitulah kita sekarang alhamdulillah. Kenapa? Adabnya bukan hanya adab kepada manusia, bukan adab kepada dunia. Walaupun Abah sudah tetapkan bahasa saya bahwa kita ini setiap manakib merayakan 9 kemenangan, diantaranya terakhir apa? Peradaban. Yang paling pokok menurut saya, pemahaman saya bodoh, adalah beradab kepada yang punya dunia, yaitu Allah. Ini dia adab yang paling pokok, yang tidak henti-hentinya. Jadi orang yang tidak punya ini, walaupun baca kitabnya, melotok tafsir, baca hadisnya hebat, dia baca kitab-kitabnya tentang ini juga hebat, tapi tidak punya ini, kelihatannya dia rijal, laki-laki, dia al-qiyai, al-mukarram, ya, tetapi sesungguhnya dia adalah bocah. Dia adalah anak-anak. Kita anak-anak ilmunya sedikit, amalnya bahasa kita sedikit, akhlaknya juga belum baik. Lalu ketemu Syekh Mursyid, maka ditanamkan ini dan amalan yang lain, maka walaupun kita bocah, sungguh kita jadi laki-laki, kita jadi rijal, sungguh bahagia. Ya, kenapa? Karena inilah makanya kalau orang yang mendapatkan kalimat thayyibah menjadi thayyibah. Thayyibah itu diartikan secara umum bau, ya, wangi, baik itu wangi. Baik kata Allah, orang yang ditalqin zikir dia mengamalkan istiqomah, makanya paling nihil wafatnya husnul khatimah. Kenapa? Akhlaknya wangi kepada Allah, wangi kepada manusia, mengamalkan takbir. Kemudian kata Allah untuk membuktikan orang yang ahli la ilaha illallah ketika wafat ada kalimat thayyibah, walaupun pada kita sudah meninggal bisa dicari wangi itu kata Allah. Jadi dicium di rongga-rongga. Kata Allah meriksa, ya, pengusaha bapak, ya, bapaknya Allah, waktu, ya, maka dicium oleh Allah. Pasti ini benar. Ternyata di rongga-rongga mulut, di telinga, hidung, jadi ada wangi. Ya, terdapat makna thayyibah.
maka kita semua apa yang dikatakan oleh Abano, siapa yang berzikir kalau dia istiqomah paling nihil wafatnya husnul khotimah. Inilah bagi orang yang suka zikir, caranya ikhwan lagi manakib seperti di Jakarta Barat dulu, Insinyur Muhammad lagi manakib, dia yang baca tawasul. Setelah baca tawasul duduk, ya di pemimbaran, sama, ya di mihrab. Ternyata habis, ya. Lalu dibawa ke rumah sakit, selesai manakib, ternyata yang sudah habis. Apa kata orang yang suka zikir? Alhamdulillah, mati di medan perang. Tapi bagi orang yang tidak suka, apa katanya? Hati-hati kamu dengan menangis cepat mati. Bisa begitu, ya. Makanya bahagia. Siapa juga kita yang ngamalkan tinggi. Wah, kenapa ketawa? Ya. Pulang, ya. Ngambil apa? Bonus. Ngambil bonus. Makanya hanya di TGE kalau meninggal ucapin alhamdulillah. Bukan dibahas. Kenapa? Sungguh. Ya. Inilah kalimat kewajiban. Dan kita sudah dirubah dari kalimat bisa menjadi kalimat baik. Inilah pohon la ilaha illallah. Yang malu-malu. Allah terus mengajarin saya agar zikir jahar ini banyak. 165 naik, 561 naik, jadi 9, 8, 7 naik terus sampai jumlah tahun itu 2021. Kalau nggak setiap waktu, paling ambil satu waktu setelah tahajud atau sebelum tidur, ya, zikir ikut Syekh Mursyid. Abah ngajarin saya zikir banyak di depan saya sama Bang Iwan TB Jakarta, ya. Minta tasbih 5. Jadi sekali apa buat siapa kan? Buat siapa? Buat apa? Ini awak mau jadi 1. Jadi dari 5 tasbih jadi 1. Jadi jumlahnya berapa? 825. Ya. Panjang amat lah, cuma pikirnya diri banget. Karena saya suka umil sama Abang itu, iya ya panjang, biasa, lama-lama panjang. Ya makanya sekarang ada yang ya, bikin tasbih, ya, 987, jadi ya panjang. Ya. Maka inilah agar kita terbawa jadi zikir banyak. Saya tahu, Abang dari dulu zikir jahatnya banyak. Karena kata Abang, bikin nama putri, kalau sudah zikir 165, apa itu bikin kata apa? Dilepas tasbihnya, lalu menggunakan jam, minimal sejam, kadang-kadang sampai 2 jam. Udah biasa begitu. Ya. Inilah makanya kita sedang belajar. Jadi targetnya pakai jam dulu, nanti jumlahnya udah pakai. Jadi sudah bisa dulu 1 jam dikerjakan atau 2 jam dikerjakan. Insya Allah sampai 2020. Kalau tidak atau masih nawan, bulannya bulan Komariahnya 1442. Apa-apa, kenapa? Jadi banyak. Karena apa? Yang nanam banyak pasti hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Karena zikir ini harus ada kelihatannya, harus ada hasilnya, harus ada buahnya. Itulah syajarah. Selanjutnya yang kedua, huruf bulan Syawal adalah bau, itu usul. Apa usul? Sampai dimaksud sampai kemana? Sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu disebut oleh Allah dalam kitab Al-Syuhud, ya. Allah yumma ma wasala man wasala illa bi suhbati man qad wasala. Demi Allah tidak sampai orang kepada Allah kecuali dia belajar kepada orang yang sudah sampai kepada Allah. Ikhwan ayyuhallah, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah. Udah disampaikan.
jadi pohon yang buruk. Ya. Pohon yang buruk. Walaupun dia kelihatannya sama, tapi kalimatnya sama. Kita kan bukan kiai, ibu bapak kita, bapak gimana begitu Pak? Ibu bapak saya bukan kiai, bukan ustaz, bukan ngaji. Saya juga nggak pesantren, sekolah juga bukan lulus tapi lolos. Apakah saya bisa usul kepada Allah? Udah ditakdir, udah sudah usul. Sudah istiqomah ngomongin sudah, ya sudah ikut ngomongin. Alhamdulillah. Jadi biar kita ini bodoh menurut kita, karena memang seperti itu keadaannya. Ketemu Syekh Mursyid maka berubah, diangkat menjadi tadi pohon yang banyak durinya, tapi bunganya dicari orang. Pohon apa? Bunga apa? Mawar. Bunga mawar. Ibu bapak bunga mawar, pohonnya berduri, itu namanya ibu bapaknya buruk, tapi buahnya artinya bunganya wangi, bahkan menjadi tanda cinta. Bunga tanda. Kenapa bisa begitu? Karena dia bahwa kita sudah menerima ketentuan Allah. Kita istilahnya sama, banyak durinya, tapi ketemu Syekh Mursyid ditakdir, jadi durinya tidak untuk nyakar orang, tidak untuk mukul orang, tidak untuk nyakiti orang, tapi hanya hiasan saja. Bunga mawar walaupun disiram dengan air seni, tahu air seni? Tetap saja bunganya wangi. Iwan yang sudah ditakdir, sudah mengamalkan dengan istiqomah, tadi arahnya itu Syekh Mursyid, tetap saja menjadi harum. Nah, kenapa? Ya jelas mesti menyayangi orang yang mawar. Yang buruk apa? Yang pahit lah, pohon pahit. Kalau bunga bangkai mungkin kita nggak kenal. Kalau di kita di Jakarta namanya pare. Kalau orang Sunda apa? Paria. Paria. Kalau pare apa padi ya? Pohon paria sekarang disiram dengan air mawar. Kira-kira jadi manis nggak? Nggak jadi manis. Tetap saja pahit. Kenapa dia? Karena tidak menerima ketentuan Allah. Memang dia dapat begitu dari Allah juga. Itulah gambarannya memang paling mahal pahit. Jadi dia disiram dengan air mawar setiap hari, tetap pahit. Orang kalau tidak mau menerima la ilaha illallah, bagikan jadi gambarannya seperti itu. Walaupun dicakap-cakap, dibagus-bagus, tetap saja pahit. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, disiram dengan air yang wangi, tetap saja. Inilah makanya kita bahagia. Bahagia. Inilah sampai kepada apa? Orang yang sampai dengan orang yang sampai disampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampainya bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan badan, tapi dengan hati. Hati. Alhamdulillah. Inilah Allah wa salaman wa salam Nabi Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wah, ini kalau mau dirinci ilmu ini apa yang dikatakan oleh Allah, kalimat zikir ini pada kita, kalau mau ditulis lautan jadi tinta, pohon semuanya jadi pena, tidak akan kering. Kenapa? Karena kalimatnya kalimat yang baku, abadi, sedangkan sifat-sifatnya terbatas, makanya ditulis terbatas. Alhamdulillah kita semua sudah, intinya sudah bahagia. Inilah huruf wau. Kata Allah rajanya huruf wau, rajanya. Kenapa? Nah, huruf wau makhrajnya ada di, kalau makhraj wawunya nutup semua.
Jadi nutup rumah. Kalau maunya dia bagi kita terbuka, maka terbuka semua. Makanya dikir itu kita diberikan 3 asma. Yang 12 huruf di Ruh Jismani, yang 4 huruf di Ruh Ruhani, yang 1 huruf di Ruh Jismani. Itulah hu adalah ya akhirnya hu akhirnya hu aja. Hu asalnya ya nggak usah ditanya asalnya, memang huwa. Ya. Jadi huwa itu ada wa-nya, tapi wa-nya nggak usah disebut, hu saja. Kita sudah diberikan itu sudah amalkan saja. Ya. Itu adalah rahasia karena wa itu maknanya wilayah. Bagaimana mana tasawuf maunya adalah wilayah. Itulah kedekatan diri kepada Allah. Itu yang disebut sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Bukan sekedar sampai, karena kalau sampai mungkin nanti balik lagi. Tapi dimaksudnya apa? Bersama. Alhamdulillah bersama Allah. Bersama Allah itu bersama apa? Anda dibalik bersama apa? Berarti bersama Allah. Karena kita ingat apa? Diantarkan untuk ingat Allah. Oh, bahagia. Kemudian untuk ketiganya adalah alif usul. Usul itu pokok. Itu adalah pokok dalam dinul Islam. Agama Islam yang kita dulu belajar, ya, rukun agama ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu diperdalam dengan ilmu fikih. Kita dari kecil hanya ilmu fikih. Ya. Kemudian iman diperdalam dengan ilmu tauhid. Alhamdulillah pesantren semua rata-rata kaji tauhid paling kecil, paling tipis ditanya seperti ya dari Rasul kita ya semua banyak pokoknya malah kaji. Ya, kadang-kadang kalau mulutnya dibalik-balik mulut itu juga iya tapi susah. Makanya gampang yakin zikir langsung bisa ngamalin. Ini tauhid. Kalimat tauhidnya la ilaha. Pakai tauhidnya. Ya. Kalau ada kita ini menjadi mana? Ya. Semua kita tauhid adalah tauhid. Ya. Jadi kita semua bahagia. Kemudian yang ketiga adalah ihsan diperdalam dengan ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu dikenal ilmu akhlak. Baca kitab akhlak tadi yang kitab akhlak paling tipis seperti Akhlaqul Balil kitab Ibnu Madrasah. Kali sampai kitab akhlak yang paling besar. Dia termasuk orang yang nyari umur kitab akhlak. Tapi kalau tidak ketemu semua dia tetap saja akhlaknya akhlak kertas. Ada kitab akhlak 12 jilid namanya Nadratul Naim. Baca puyeng. Akhlak nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak nyambung sama yang punya ya ini akhlak kepada Allah baik, pasti baik akhlak kepada manusia. Baik akhlak kepada Allah pasti zikir. Inna dzikra rabbi ataman malaki juga ibadah salat sunnah. Abdul bin Allah. Ya. Akhlak kepada manusia mengamalkan dan beres. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ingin punya anak soleh, saya nyatakan secara pribadi bahasa saya, kalau dia ditampil zikir oleh semut lalu mengamalkan dengan istiqomah, pasti anaknya jadi anak yang soleh. Walaupun namanya bukan soleh. Kesaksian saya karena memang pengalaman, pengalaman, makanya beruntunglah. Begitu juga seorang anak, bagaimana bapaknya biar soleh, ya sudah pasti kalau bapaknya mengamalkan zikir menurut surga layak, ya bapak yang soleh. Ibu mengamalkan zikir dengan baik, ibu yang soleh. Anak semua mau mengamalkan zikir menurut surga layak sesuai yang dianjurkan oleh abah. Awas dari abah anak, ya amalkan terus harikan. Inilah. Ya, karena saya nama soleh termasuk yang bukan minta. Jangan bisa mau minta sama soleh. Ada. Iya lah. Ya. Alhamdulillah kita musik. Karena saya waktu sekolah SD yang guru agama absen semuanya udah dipanggil, giliran saya dipanggil. Mama soleh hadir. Sini. Yang lain udah dipanggil, gua posisinya dipanggil. Iya sini sebentar. Betul memang betul lagi. Awas ya orangnya nggak soleh. Jadi saya bukan mental sih kayak gitu Pak. Makanya pokoknya saya lulus SD saya mau pesantren targetnya. Alhamdulillah pesantren. Dan saya begitu pulang dan saya langsung nikah.
Oh, belum juga ketemu. Yang mana soleh itu baik hubungan kepada Allah, baik hubungan kepada manusia. Tapi alhamdulillah ketemu Syekh Mursyid. Itu cuma malam tahun 95 saya ditalkin. Begitu ketemu amalan ini, TGR baru saya yakin. Jadi hobinya bagus, ataman bagus, rajin tidak, ya, apa, ya, tidak bertentangan misalnya kita, apa yang boleh saya musim, melaki rajin, kalau sudah rajin, udah alhamdulillah bagus. Lalu makan kami, walau kita belum bisa, alhamdulillah ikut saja, insya Allah bisa, saya yakin. Kenapa? Karena saya murid raja soleh. Karena minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i jelas saya muslim bukan solihin saja, syuhada, bukan syuhada saja, siddiqin, orang yang benar lisannya, benar badannya, benar hatinya, benar syariatnya, benar ya hakikatnya. Ya makanya apa bilangnya benar wajib beriman. Oh keren. Ya, bukan hanya benar lisan, tapi benar badan. Makanya banyak sholat, benar hati, makanya dikira benar syariat. Ya ikuti saya Rasul, petunjuk Rasul. Ya, tapi diterangkan Quran diterangkan oleh Rasul diterangkan oleh Syekh Mursyid. Walaupun kamu lihat banyak dalam Quran dalam hadis, jangan amalin hanya dari Syekh Mursyid. Nanti kan begitu ada kitab tasawuf begini diamalin seperti surat Al-Insan surat Taqwa boleh diamalin. Jangan. Kok jangan? Kalau ada kitab tasawuf, biar kita tahu kalau bukan dari Syekh Mursyid jangan. Karena murid seperti bayi dari ibunya, jadi bayi hanya makan yang dari ibu. Gitu. Kemarin kita nanya, boleh jadi amalin? Jangan juga. Ya. Nah inilah makanya kita bahagia. Ya. Jadi usul ini 3, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Jadi bukan hanya ilmu tasawuf, baca kitab tasawuf, baca kitab Arab, tapi belajar kepada yang ahli. Inilah Syekh Mursyid, sehingga akhlak menjadi bagus. Inilah akhlak kepada Allah. Inilah ihsan. Rukun ihsan kalau tidak ketemu Syekh Mursyid tidak amalan. Amalnya, hadisnya ini apalagi, aku belum ada kata baru ya begitu aja. Begitu ketemu Syekh Mursyid, ini kamu beribadah setelah melihat Allah. Ketemu. Makanya saya katakan kalau orang hanya belajar fikih dengan tauhid, tidak belajar ihsan dengan Syekh Mursyid, ibaratnya baca jalur ada 3, tapi sepasang baru 2, yang satu belum bisa jalan. Gak bisa narik. Ya dia sendiri saja jalan gak bisa, baru-baru narik orang. Itu pemahaman saya yang bodoh. Ya iya, begitu. Ya makanya kita ketemu Syekh Mursyid, ketemu semuanya. Ya. Jadi bikinnya semakin baik. Kenapa? Sholat kita, semua ibadah kita menjadi baik karena ada ini. Ibadah ada musuhnya. Iman kita menjadi kuat. Kalimat iman yang la ilaha illallah, hakikat imannya. Islamnya ya ini juga. Baik semua. Pada kita sukses. Inilah makanya usul. Terakhir, lam adalah liqa. Itu artinya jumpa itu maksud jumpa dengan Allah. Kalau umum artinya jumpa itu jumlah mati. Ya man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang cinta jumpa Allah maka Allah cinta dengan jumpa kepadanya. Maksudnya mati kalau umum. Kayak dulu ngertinya begitu. Tapi kata Allah dalam kitab agama bukan begitu. Jadi jumpa kepada Allah juga ini. Jadi orang yang mau dekat sama Allah, maka Allah dekat sama dia. Pada hakikatnya Allah dulu dekat sama dia. Makanya kita mau belajar dekat. Ya kita, akhirnya kayak mau dekat sama Allah, kita dari Allah. Seperti kerja diterima. Kenapa? Lamaran. Bukan karena lamaran. Kenapa? Karena perusahaannya buka lowongan. Allah juga begitu kepada kita. Kalau buka lowongan, makanya kita ada keinginan untuk berzikir. Makanya disebut murid, keinginan. Inilah makanya bahagia. Liqa Allah ya bukan mati.
Tapi disebutnya mati ada dua, ada mati tabi'i, inilah mati yang kata apa? Kiamat kubra. Ya, nanti waktu kita video rame-rame itu kiamat kubra kata apa? Tapi ada kiamat atau mati ironi. Apa itu ironi? Ya ini dia. Kita lepas kehendak kita ikuti kehendak Allah, tidak bisa mengikuti kehendak Allah secara langsung, makanya kita lepas kehendak kita ikuti kehendak itu nemu. Alhamdulillah jadi gampang, jadi mudah, makanya dimudahkan semuanya ya, oleh Allah, oleh Rasul, oleh Allah. Kita semakin mudah sekarang belajar tarekat ini semakin mudah ya, dimudahkan karena memang ya kita harus lebih banyak yang berzikir karena jumlah manusia banyak ya. Bapak Ibu Ibu akhwat sekalian, ini yang halikoh. Jadi ya, maka dari halikoh arabi beramal amal solihah. Siapa yang ingin jumpa kepada Allah maka harus beramal soleh. Amal soleh yang mana? Amal soleh banyak. Ngamalin Quran semuanya amal soleh, ngamalin hadis semuanya amal soleh, dari kita amal soleh. Apa mau diamalin semua? Seperti belanjaan di pasar mau diborong semua? Jangan, nggak cukup duitnya, nggak cukup juga waktu masaknya. Makanya panggil tukang masak yang ahli, koki yang ahli di pasar, yang penting-penting saja. Begitu juga kepada saya. Oh, inilah amaliyah kita. Alhamdulillah, ya, mudah, ya. Jadi dipermudah oleh Allah, ya. Lalu saya mau singkat Allah, yasmiru wala ta'asir, dipermudah, ya. Ya, modal kita mudah, kapan saja, di mana saja, pakai HP. Ya. Yang berapa kalian yang merasakan ya, pakai HP sehari dulu sebelum COVID paling 1, 2, 3, tapi setelah COVID bisa sampai 9 kali. Jadi 3 kali lipat. Ya. Bahas selama COVID ini yang dapat dulu habis, saya katakan 3 kali lipat. Ya, itulah kejumaran rahmaniyah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu Ibu atas sekalian, inilah makna Syawal. Jadi untuk menjarah hikmah atau nasihat bersahabat, kita mah tinggal ikut saja. Ini secara keilmuan, ilmuwan yang bisa baca kitabnya, bahasa Arab baca, atau tidak bisa bahasa Arab, ada terjemahannya. Tapi kalau kita baca sendiri susah memang kadang-kadang. Tapi kalau diterangkan oleh para ustaz, jadi jauh lebih mudah. Kita juga lebih mantap. Kenapa? Ini dalam makanya apa? Ada kitab Fadailus Syuhur. Dulu baru kitab Fiqhus Sudur. Ya. Dari Surya Layak dulu begitu, di sini juga dulu begitu kata apa sekarang? Ya. Jadi tabarunya Fadailus Syuhur. Kenapa? Karena Fadailus Syuhur menurut saya memang itulah inti dari kitab Fiqhus Sudur. Ya, itulah makanya katakan kunta yang mutiara. Dan mudah-mudahan kita semua tambah ilmu, tambah amal, tambah akhlak, tambah rasa, selalu bersama Allah, tambah saja di mana saja, sedang apa saja, dari dunia sampai akhirat bersama ahli la ilaha illallah yang bersama al-aqabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah. Oh, inilah amaliyah kita. Alhamdulillah, ya, mudah, ya. Jadi dipermudah oleh Allah, ya. Lalu saya mau singkat Allah, yasmiru wala ta'asir, dipermudah, ya.
Ya, modal pikir mudah, kapan saja, di mana saja, pakai HP. Ya, yang berapa kayak yang merasakan, ya, pakai HP sehari. Dulu sebelum COVID bagi 1, 2, 3, tapi setelah COVID bisa sampai 9 kali. Jadi 3 kali lipat. Ya, bahas selama COVID ini yang kita pikir dulu habis, dikatakan 3 kali lipat. Ya, itulah kejumaran rahmaniyah. Ya, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu Ibu atas sekalian, inilah makna Syawal. Jadi untuk tiara hikmah atau nasihat bersahabat, kita mah tinggal ikut saja. Itu secara keilmuan, ilmuwan yang bisa baca kitabnya, bahasa Arab baca, atau tidak bisa bahasa Arab, ada terjemahannya. Tapi kalau kita baca sendiri susah memang kadang-kadang. Tapi kalau diterangkan oleh para ustaz, jadi jauh lebih mudah, kita juga lebih mantap. Kenapa? Di dalam makanya apa? Ada kitab Fadailus Syuhur. Dulu baru kitab Fiqhus Sudur. Ya, dari Surya Raya dulu begitu, di sini juga dulu begitu, kata apa sekarang? Ya, jadi tabarunya Fadailus Syuhur. Kenapa? Karena Fadailus Syuhur menurut saya memang adalah inti-inti dari kitab Fiqhus Sudur. Ya, itulah makanya katakan kunta yang mutiara. Dan mudah-mudahan kita semua tambah ilmu, tambah amal, tambah akhlak, tambah rasa, selalu bersama Allah, dapat saja di mana saja, sedang apa saja, dari dunia sampai akhirat bersama ahli la ilaha illallah, hidup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.